Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Fakul Yakin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Mu'minun ayat 28. Surah Al-Mu'minun ayat 28 yang diawali dengan kalimat fa'idas tawaita anta. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisyafaati Rasulillah wa berkali pada ada tafsir Al-Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, silakan diperhatikan Al-Mu'minun ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi
القوم الظالمين. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah wa idzas tawaita za, bukan ja, jangan dibaca faija tetapi faiza za. Istawaita anta ikhfa aqrab, jangan dibaca anta tapi hurufnya huruf n. Anta wa ma'aka alal fulki faqulil hamdu, faqul alhamdu. Namun kalau disambung bacaannya menjadi faqulil hamdu, itu pertanda hamzah yang ada di kalimat alhamdu itu hamzah wasal, yang undang-undangnya subutuha fil ibtida qadil tuzim kahadfiha bidarjiha ma'al kalim. Dibaca di awal kalimat normal alhamdu tapi didahului oleh qul, maka dibaca qulil hamdu. Qul fi'il amar memang, namun wa hurika bil kasri arid li ajli takhallusi min iltiqa'i sakinin. Jangan didahului oleh 3 huruf fa, qaf, lam. Bahkan alhamdu didahului oleh 1 huruf saja, didahului oleh huruf waw, maka alnya hilang. Walhamdu, bukan wa alhamdu tetapi walhamdu. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dalam kalimat wa qur rabbi saya baca dengan 2 model bacaan. Nanti saya akan tanya bapak-bapak biasanya baca model pertama apa model yang kedua. Perhatikan, saya baca model yang pertama wa qur rabbi, lamnya dihilangkan langsung ke ra, wa qur rabbi. Bacaan yang kedua saya baca wa qul rabbi, lamnya terdengar jelas wa qul rabbi. Pertanyaannya, bapak-bapak biasanya baca model yang pertama apa model yang kedua? Yang pertama. Serius. Tanggung jawab bapak, lamnya dikemanai? Dibuang. Enak aja main buang. Ini firman Allah loh. Kenapa? Kemana lamnya? Kok main buang aja? Halo? Kenapa? Kemana? Kenapa? Lamnya bukan dibuang ya, tapi diidghamkan ke huruf ra menjadi idgham mutajanisen. Wa qur rabbi, maka di huruf ra itu ditandai dengan adanya tasydid. Asalnya tidak ada tasydidnya rabbi, yang ada tasydidnya di ba-nya bukan di ra-nya. Tapi karena pantulan lam yang tersimpan di dalam ra, maka ditandai dengan adanya tasydid. Wa qur rabbi. Contoh lain semacam di dalam surat Al-Kafirun, ma'abadatum. Kita baca ma'abadatum apa ma'abattum? Ma'abattum. Dalnya diidghamkan ke dalam huruf ta, kena dal sama ta itu satu makhraj, saudara dekat, maka diidghamkan. Sebagaimana lam sama ra satu makhraj saudara dekat, maka diidghamkan dengan idgham mutajanisen. Karena ada idgham mutamasilen, ada idgham mutajanisen, ada idgham mutaqaribin. Inna fi dzalika laayatin wa in berbeda lagi dengan nun mati ketemu kauf. Ini hukumnya ikhfa ab'an.
maka suaranya suara ang, suara jauh. Wa in kunna lamubtalin thumma ansha'na, bacaan kita thumma ansha'na. Bacaan orang yang lebih pintar daripada kita, mungkin dengan bermodal kitab halal maqsud atau nadham maqsud, mereka akan membaca thumma ansha'na, bukan ansha'na tapi ansha'na. Karena di dalam kitab itu boleh membaca ansha'na mahmuzun nabdil hamzahu matasakan bimuqtadha harakatin awitrukan kayakulu, boleh dibaca yakulu, yu'minu boleh dibaca yu'minu, idan boleh dibaca idan. Lebih jelasnya style kaset Haji Muammar ketika membaca surah Al-Baqarah, kita baca alladzina yu'minuna, beliau membaca alladzina yu'minuna, bukan yu'minuna tetapi yu'minu. Bagi kita yang biasa-biasa aja lah. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa'arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum. Nah ini mim mati ketemu min, baru idgham mutamatsilin, tamassul sama. Ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Wa qala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirati wa asrafnahum fil hayatid dunya ma hadha illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi alladzi najjana minal qaumir zalimin. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa'arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wa qala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadha illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul-Azim. Hadirin wa muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan menjelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi.
replay ke ayat sebelumnya, satu ayat 27. Dikarenakan Nuh sudah sering dibuli, dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya. Fa'auhayna ilaih, maka Allah wahyukan kepada Nabi Nuh anisna'il fulka, bahwa Nuh harus membuat kapal perahu, as-safinah bi'ayunina, dengan panduan dan petunjukan, sampai wa idza jaa amruna wa farat tanur, dunia dilanda banjir bandang, pasluk fiha min kulli zaujaini isnaini, maka Nabi Nuh memasukkan orang-orang yang beriman kepadanya ke atas perahunya. Cuman sayang, terjadi kekecewaan pada hati Nabi Nuh. Wa ahlaka illa man sabaqa alail qaul, kena keluarganya, apalagi di sini dikatakan keluarga Nabi Nuh, istrinya Jauzatu wa auladuhu tidak mau ikut naik kapal perahu. Man sabaqa al-qaul bil ihlak wa huwa Jauzatu, yaitu yang tidak mau naik kapal perahu itu istrinya Nabi Nuh, wa waladuhu, dan anaknya Nabi Nuh, Kan'an, yang bernama Kan'an. Jadi sekali lagi di ayat ini dijelaskan bahwa tidak dijamin istrinya Nabi, anaknya Nabi pasti masuk surga, tidak. Istrinya kiai, anaknya kiai pasti jadi kiai, belum tentu. Istrinya preman, istrinya preman, anaknya preman pasti jadi preman, belum tentu. Ki Ajar itu ayahnya Nabi Ibrahim. Ki Ajar orang musyrik, pemahat patung, tapi putranya menjadi Nabi Ibrahim. Sebaliknya Nuh itu nabi, tapi Kan'an mati kafir. Untung Nabi Nuh punya anak, bukan cuman Kan'an tetapi juga bi khilafi Syam wa Ham wa Yafis. 3 putra Nabi Nuh yang bernama Syam, Ham, Yafis itu taat kepada Nabi Nuh dan ikut dalam perahu Nabi Nuh. Untung punya anaknya 4. Coba kalau cuma 2, satunya nggak mau ikut, satunya mati, habis. Makanya punya anak jangan cukup 2, boleh 2, tapi setelah 2, angka 2 ditambah angka 0 berapa? Nah, selanjutnya Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, fa idzastawaita, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, telah aman, nyaman, terapung di atas bahtera, itawaita tadalta, maka fakul, berarti kau selamat. Maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Ya Allah, aku berterima kasih, puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, diselamatkan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, maka berlakulah faqul alhamdulillah. Adapun kesononya alladzi an'ama alaina, alladzi hadana li hadza,
alladzi syarafana dan sebagainya, itu tergantung kasusnya. Nabi Nuh diajarkan najana minal qaumil zalimin, diselamatkan oleh Allah dari kaum-kaum yang zalim, karena sebelumnya Nabi Nuh itu dihina, dicaci, dimaki oleh kaum yang zalim, dan sekarang sudah selamat. Kaum yang zalim yang memusuhi tidak ikut di atas kapal Nabi Nuh. Dan setelah itu kaum Nuh minta, berdoa kepada Allah. Nah ini doa itu penting. Sebenarnya tanpa Nabi Nuh berkata Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin, Allah sudah menyiapkan tempat Nabi Nuh yang baik. Tapi tetap Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, kul, ucapkan olehmu Nuh, wahai Nuh, anzilni munzalan, tempatkan aku pada tempat yang diberkati, mubarakan, wa anta khairul munzalin, dan engkau adalah sebaik-baiknya yang memberi tempat. Tanpa Nabi Nuh berdoa, itu tempat sudah disediakan oleh Allah. Karena pada dasarnya Allah tahu apa yang dibutuhkan Nuh. Tapi Allah tetap masih memerintahkan Nabi Nuh untuk berdoa. Artinya doa itu sebenarnya tidak begitu ngaruh untuk mendapat sesuatu, karena Allah sudah menyediakan untuk kita sesuatu. Cuman doa itu ibadah aja sebenarnya. Tanpa doa pun sebenarnya Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Coba kira-kira kita butuh apa sekarang? Nggak usah disebutin, butuh apa sekarang di hati kita? Tanya, Allah tahu nggak kebutuhan kita? Ngapain untuk harus berdoa? Allah tahu kok. Kalau doa itu untuk minta. Tetapi karena doa itu untuk ibadah, kita harus berdoa. Karena doa itu, apalagi kalau di sini lihat, kul itu segatnya fil amar. Perintah untuk berdoa. Bahkan Allah menganggap sombong kita hambanya kalau tidak mau berdoa. Allah benci kepada hamba yang sombong, yang tidak mau minta. Allah benci kepada orang yang tidak mau minta. Allah senang kepada orang yang sering minta. Cuman jangan minta mulu. Ini minta mulu. Melaksanakan perintahnya kagak. Kan ukurannya di dalam kitab, di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Minta ibadah dulu, baru minta. Ini minta dulu. Ya. Sekali lagi, jangankan kelas kita manusia biasa yang hina dan rendah, kelas Nabi tetap berdoa kepada Allah, dan itu diperintah oleh Allah. Kul, ucapkan Nuh. Nah, inna fi dzalika, semua itu adalah aidadikal madkur min amri Nuh, persoalan Nuh, kasus Nuh, wasafina dan kapal, wa hilakil kufar la ayatin, itu menjadi tanda ala qudratillahi ta'ala, atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah maha kuasa, cuman kita nggak tahu saja. Seperti yang terjadi ke Palestina, saudara-saudara kita di Palestina yang selalu digempur, genosida, bantai dan sebagainya, belum ada pertolongan, belum ada yang bisa mengalahkan. Masya Allah, secara hati kita nangis, batin kita nangis, ya Allah kok terjadi begini? Apakah Allah nggak bisa menghancurkan orang-orang Yahudi? Sangat bisa, sangat bisa. Cuman kenapa Allah nggak cepat itu gitu, secepat sekarang, sampai sekarang saudara-saudara kita dibantai? Allah punya rencana, Allah punya rahasia. Insyaallah. La ayatin ala qudratil
wa in kunna lamutalin, walaupun sebelumnya kalian dicoba. Nah, setelah naik ke kapal Nabi Nuh dalam satu kisah hanya 70 orang. Bayangkan. Sepasang-sepasang itu. Iya, sepasang-pasang. Padahal Nabi Nuh itu berjuang di muka bumi sebagai nabi itu diberikan Allah umur alfasanah. Banyak amat. Nabi Nuh berjuang selama alfasanah. Alfa berapa? 1000. Al-Ankabut suratnya di ayat 4 Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabisa fihim, maka ia Nuh tinggal di antara mereka alfasana 1000 tahun, kurang 50, sampai akhirnya Nabi Nuh fa'akhadnahum tufan, dinimpati banjir bandang, banjir besar. Tsunami, bukan tsunami lagi ya. Kalau tsunami mungkin kecil ya, yang tsunami lokal. Kalau ini, kalau tsunami kan lokal. Indonesia negara tsunami ya Aceh aja, Jawa Barat, Jakarta. Ini bukan tsunami lagi, dunia. Nah, yang ingin saya sampaikan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh berjuang selama 1000 tahun. Punya umat cuman 70 orang. Kita bandingkan dengan Nabi kita mulia Muhammad SAW, berjuang tidak sampai 1000 tahun, tidak sampai 500 tahun. Nabi Muhammad punya umur saja cuma 63 tahun, 40 tahun baru diangkat Nabi dan Rasul. Artinya berjuangnya beliau hanya 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Tapi jumlah umatnya sekarang ada nggak 70 orang? Di setiap ada komunitas manusia, pasti di situ ada umat Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bahkan di Inggris belakangan ini semakin dicaci, semakin dimaki Islam, semakin banyak penduduk Inggris yang memeluk agama. Itu hebatnya Nabi Muhammad, nggak bisa dikalahkan. Nah, setelah itu yang 70 orang itu kan sudah pada sadar, sudah pada beriman. Artinya sudah pada tuir-tuir lah, yang naik kapal Nabi itu kan udah, yang sudah sadar kan biasanya ya yang sudah tuir-tuir begitu. Ternyata pemudanya itu Kanan nggak mau. Ketika mereka sudah tua, Nabi ikut Nabi Nuh kan ya napasnya juga udah pada bau kuburan kali ya, sehingga mereka tidak lama hidupnya setelah itu. Kemudian Allah summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, Allah tumbuhkan, jadikan sesudah mereka, sesudah umat Nabi Nuh dan umatnya, kaum yang lain.
Logikanya kalau kebandelan, kalau durhaka, kalau orang durjana bukan sebagai ujian kepada kita, mestinya sudah tidak ada orang durjana di muka bumi ini. Coba, begitu lahir Adam punya putra Qabil dan Habil. Orang baik, Habil dibunuh, Qabil juga mati. Setelah itu kan anak-anak Nabi, masa ada durhaka gitu. Adam, Idris, Nuh. Di zaman Nabi Nuh sudah banyak komunitas manusia, mungkin walaupun tidak sebanyak sekarang, tapi mayoritas kan yang zalim, yang kafir, yang munafik, yang fasik mati ketika dalam keadaan kasus banjir bandang tadi. Yang beriman kan 70 orang kepada Nabi Nuh, ikut kapal Nabi Nuh. Mestinya anak-anak manusia yang sekarang itu keturunan orang beriman, tidak ada lagi durjana, tidak ada lagi durhaka sebenarnya. Dan itu di Allah seleksi itu sudah berkali-kali. Orang zalim dihancurkan, dia yang tetap hidup orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Mestinya sudah tidak ada orang yang durjana karena mereka sudah dibasmi oleh Allah. Tapi buktinya ya tetap aja ada. Itu sebagai ujian bagi kita. Nah, setelah Nabi Nuh meninggal dengan 70 orang yang beriman itu, Allah hidupkan min ba'dihim qarnan akharin, kelompok umat yang lain. Siapa umat siapa? Yaitu Ad, kaum Ad. Kaum Ad. Siapa kaum Ad? Di dalam surah Juz Amata ada surah apa itu yang membahas kaum Ad itu? Wa samudan alladziina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad. Surat apa itu? Kaum Ad adalah kaum yang diberikan keistimewaan oleh Allah karena lahir dari orang-orang soleh tadi. Nabi yang memimpin, fa arsalna fihim rasulan, maka kami utus seorang rasul minhum, dari kaum Ad itu. Siapa rasulnya? Hudan, Nabi Hud. Maka susunannya Adam, Idris, Nuh, Hud. Di dalam Juz Amma dikatakan kaum Ad itu adalah keistimewaannya punya postur tubuh yang tinggi. Berapa tingginya postur tubuh kaum Ad? Itu yang paling tinggi surat Al-Fajr ya. Yang paling tinggi postur tubuh kaum Ad itu sampai salah sumiati diroin, 300 hasta. Hah? Sehasta segini, setengah meter kurang lebih. Alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad. Kita lihat di tafsirnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Coba kalian perhatikan Muhammad, bagaimana Allah
menciptakan kaum Ad, Iramadatil Imad, yaitu kaum Iram aladil uda, yang datil imad memiliki postur tubuh yang tinggi. At-taul, karena taulut tawil, salah saya, malah saya masih salah tadi. Di antara mereka ada yang paling tinggi, ketinggiannya adalah arba'atu mi'ati dhira'in, bukan 300, tapi 400 hasta, berarti 200 meter. Kita bayangkan kan, biasanya postur tubuh manusia kan stabil, kalau tingginya gini, badannya gedenya gini ya. Kalau tingginya 200 meter, kira-kira gedenya segede apa? Ukurannya, lebarnya. Oh, kalau mungkin dicari ada, 200 meter. Ini paling tinggi. Mungkin pada umumnya ya 150 meter lah pada umumnya. Ya. 100 ya? Lihat Al-Fajr ayat 7. Itu bukan yang tertinggi, Kang Andi. Itu biasa, normal. Yang normal. Apakah ada yang tertinggi lagi? Di antara mereka muncul satu orang dari kaum Ad, namanya Aud. Berapa tingginya? Sudah tidak ada meteran yang mampu mengukur tingginya. Yang jelas, kalau dia nangkap ikan, lautan yang paling dalam itu cuman sebatas mata kakinya. Lautan yang paling dalam itu cuman sebatas mata kakinya. Nangkep ikan dari laut, di mana dibakarnya? Langsung di matahari. Pengen tahu tingginya, ukur aja matahari. Itu namanya Aud. Kalau di padang masa tinggi kok. Cuman untungnya Allah takdirkan Aud itu nggak punya istri, nggak punya keturunan, nggak punya anak cucu. Wah, kalau punya anak cucu orang tanah pasir injak-injak semua habis. Nah, Nabi Hud mulai ceramah, berdakwah, mulai. Kata Nabi Hud, "Ani budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Yuk kita menyembah kepada Allah, karena misi semua nabi sama. Misinya wahidu, menauhidkan Allah. Kata Nabi Nuh, kata Nabi Hud, "Ma lakum min ilahin ghairuh." Tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata timbul nih orang-orang durjana. Siapa? Wa qalal mala'u min qaumihi, dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir. Wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah. Dan tunggu lagi nih orang-orang pendusta akhirat. Siapa? Ternyata real zaman sekarang juga sama. Orang-orangnya dari golongan itu. Siapa mereka? Yang pertama, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh negara. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, dan Allah memberikan kenikmatan dalam urusan hidup di dunia. Jabatannya tinggi, hartanya banyak, malingnya pinter, sandiwaranya matang, dia dari dulu juga. Maka kasus Pina sampai sekarang nggak selesai-selesai. Kenapa? Ni al-mala'u min qaumihil ladzina kafaru. Apa kata Mala? Ma hadza illa basyarum mislukum. Jangan ikut Hud. Hud itu cuma manusia biasa. 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 Jangan ikut Hud. Hud itu cuma
Hud itu tiada lain hanya manusia biasa, nggak ada keistimewaan buat Hud. Dan ternyata Hud itu yakulu mimma takul, makanannya seperti makanan kalian, wa yashrabu mimma tashrabun, minumannya juga sama seperti kita. Kalau Nabi Hud, kalau Hud itu mengaku nabi, berarti kita nabi semua dong. Ini dari kelompok al-mala. Ternyata sampai sekarang kan begitu ya. Hati-hati. Dan itu belum selesai, kata mala, mengompori masyarakatnya. Bahkan kata mereka selanjutnya, lain ata'tum basyaram mislukum innakum idzal khasirun. Mulai ayadukum anakum idamitum wa kuntum turaba idama anakum mukhrajun hayhata limatu. Banyak nanti banyak kampanyenya itu malah. Untuk lebih jelasnya insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.